Di video kali ini saya akan melanjutkan tentang model empirik magic formula. Ini adalah melanjutkan dari video sebelumnya. Ini adalah persamaan dasar magic formula, yaitu Y kapital X kapital, yaitu Y kapital sebagai fungsi dari X kapital sama dengan Y kecil sebagai fungsi dari X kecil tambah SV. SV adalah vertical shift, pergeseran vertikal. Nah, Y kecil, X kecil itu adalah persamanya ini. Jadi ini dimasukkan ke dalam sini. Kemudian X-nya ada X, ada X, ada X itu diganti dengan X kapital plus horizontal shift. Nah, dengan demikian nanti Y kapital sebagai fungsi kapital, nanti yang sebelah kanan itu adalah fungsi dari X kapital. Nah, jangan lupa Y itu bisa menggambarkan cornering force, bisa menggambarkan ini sebagai Y kapital itu bisa 4 hal, bisa cornering force sebagai fungsi dari sudut slip, kemudian landing torque sebagai fungsi dari sudut slip, kemudian gaya traksi sebagai fungsi dari slip, dan gaya pengereman sebagai fungsi dari skid. Nah, itu ada empat gaya yang bisa kita modelkan dengan magic formula ini. Nah, ini adalah penjelasan dari rumus magic formula, kita sudah bahas di video sebelumnya. Jadi gambar ini menunjukkan arti dari beberapa koefisien dalam persamaan magic formula. Ini ada arc tangan BCD, ada vertical shift, ada horizontal shift, ada peak-nya D, kemudian dia di posisi puncaknya ada di XM. Nah, ini awalnya X kecil, Y kecil ini, kemudian kita tambahkan vertical shift dan horizontal shift, itu akan menjadi koordinat yang baru, yaitu X kapital dan Y kapital. Nanti kenapa kita pakai vertical shift, kenapa pakai horizontal shift, karena ada beberapa hal kita sudah bahas di video sebelumnya, yaitu ada conicity, ada ply-steer, dan ada rolling resistance. Nah, sebagai contoh, jika gambar menunjukkan hubungan antara cornering force versus sudut slip, maka D-nya itu adalah peak terhadap koordinat X dan Y. Peak-nya dari X dan Y, pokoknya dia peak. Kemudian BCD itu adalah kurva dari atau slope dari kurva pada kondisi origin. Jadi BCD itu adalah slope pada kondisi yang originnya, yaitu X kecil dan Y kecil. Nah, yang D itu adalah peak-nya, peak baik yang origin maupun yang sudah kapital. Kemudian BCD itu adalah slope-nya, arc tangen BCD. Jadi tangen BCD itu adalah slope dari kurva yang terhadap yang original, yaitu X kecil dan Y kecil. Nah, karena BCD itu adalah slope dari kurva yang menunjukkan cornering force, cornering force yang vertikalnya, kemudian sudut slip yang horizontalnya, berarti BCD itu adalah cornering stiffness dari ban, yaitu yang menunjukkan gaya lateral dibagi dengan sudut slip pada sudut slipnya mendekati 0. Nah, jadi sehingga ini adalah cornering stiffness. Nah, cornering stiffness kan diperoleh dari eksperimen. Dengan demikian ini disebut dengan metode empirik. Nah, ini adalah review dari penjelasan di video sebelumnya. Sekarang kita bahas tentang pembuktian bahwa magic formula itu mampu membuat karakteristik yang mendekati data pengukuran. Nah, gambar-gambar berikut itu memperlihatkan perbandingan dari data eksperimen dan curve fitting dengan persamaan magic formula untuk mencari hubungan antara gaya lateral versus sudut slip, kemudian momen landing torque versus sudut slip juga, dan gaya pengereman versus skid pada passenger car. Ini kita lihat, ini adalah yang titik-titik itu adalah hasil dari eksperimen, kemudian yang garis ini adalah hasil dari curve fitting dengan menggunakan magic formula. Nah, sebagaimana yang kita bahas di video sebelumnya, bahwa persamaan magic formula itu menghasilkan antisimetrik, berarti akan ada dua kurva, ini dan sini. Yang digunakan adalah sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu yang ini yang kita gunakan. Nah, ini ada side force, yaitu gaya cornering force atau gaya gesek arah samping, yang sumbu X-nya berarti dia adalah sudut slip. Nah, ini adalah variasi dari gaya normal.
Jadi yang bintang-bintang ini adalah gaya normalnya 2 kilonewton, yang ini adalah 4 kilonewton, yang ini 6 kilonewton, yang ini adalah 8 kilonewton. Nah, ini kita lihat bahwa antara eksperimen dengan curve fitting itu hampir mendekati, hampir sama persis ya, sempurna. Ini berarti magic formula. Memang Pak JK ini orang yang ahli, yang hebat, cerdas, sehingga bisa memodelkan sesuai dengan eksperimennya. Nah, ketika video ini saya buat, sepertinya itu si Pak JK ini sudah meninggal yang menemukan magic formula ini. Nah, berarti yang kita gunakan ya satu saja, yang ini tidak perlu kita gunakan. Kemudian yang contoh yang kedua adalah self-aligning torque. Nah, magic formula dengan rumus yang sama itu juga bisa digunakan untuk curve fitting moment aligning torque. Kita lihat bahwa antara eksperimen yang titik-titik dengan yang garis itu bisa hampir semuanya tercover, artinya hampir sama antara eksperimen dengan curve fittingnya. Nah, ingat bahwa aligning torque itu pada sudut slip yang kecil dia akan cenderung naik. Pakai mana ya? Pakai ini juga boleh, atau ini kemudian di mirror juga bisa. Ini yang penting kita pakai ini salah satu. Ini di mirror ke kanan atau ini di mirror ke atas tuh bisa kita gunakan supaya kurvanya itu wajar, yaitu dimana X positifnya ke kanan dan Y positifnya ke atas. Nah, kita lihat yang ini, anggap aja minus itu adalah positif ya, jadi semakin besar minusnya berarti kan torsi aligningnya juga semakin besar. Jadi sudut slip pada saat sudut slip kecil dia akan mengalami peningkatan. Nah, suatu saat ketika sudut slipnya itu mencapai nilai tertentu, dia akan mencapai peak. Nah, ketika sudut slipnya bertambah, artinya gaya lateralnya itu ditambahkan lagi, momen aligningnya itu akan semakin turun, sehingga akhirnya dia 0. Nah, ketika momen aligning torque itu 0, berarti dia pneumatic trailnya 0. Ketika bernilai 0, berarti dia full sliding ke arah samping. Atau gimana ya, bukan sliding siapa, yang jelas dia ya ketika ini pneumatic trailnya semakin ke sini, semakin ke atas, semakin naik pneumatic trailnya. Nah, kemudian ketika ditambahkan lagi akibat adanya sliding yang semakin tinggi dari belakang kontak pas, pneumatic trailnya itu akan semakin turun dan akhirnya 0. Nah, ketika 0 dia akan full sliding ke samping rodanya, tidak ada aligning torque lagi. Nah, kemudian yang braking force juga sama berlaku. Kita lihat antara curve fitting magic formula dengan garisnya itu juga hampir sama. Nah, ini adalah hebatnya magic formula, kita bisa menggunakan rumus magic formula untuk mengcurve fitting hasil dari eksperimen kita, baik yang untuk braking force, kemudian aligning torque, kemudian gaya samping. Nah, pertanyaan yang susah adalah bagaimana cara eksperimennya. Nah, itu saya belum bisa jawab. Ini adalah hasil dari eksperimen, saya tidak ditunjukkan bagaimana setup eksperimennya. Oke, ini adalah bukti yang menunjukkan magic formula itu bisa mengcurve fitting dari keempat gaya. Ini ada juga nanti kalau kita menggunakan traksi ya, berarti ini adalah gaya traksi versus slip. Nah, ingat untuk yang braking force itu slip skidnya itu menggunakan minus. Oke. Nah, ini adalah contoh nilai dari koefisien dalam magic formula untuk memprediksi gaya lateral, aligning torque, dan gaya pengereman dari sebuah ban. Ini ditampilkan dalam tabel ini. Jadi yang ini kurva, setelah kita curve fitting ini, itu nanti akan ketemu koefisien dalam persamaan magic formula, yaitu D-nya, kemudian C-nya, kemudian B, E, kemudian vertical shift maupun horizontal shift. Sebentar, kalau vertical shift, horizontal shift ya harusnya bisa ketemu ya, semuanya bisa ketemu, sehingga kita bisa memformulasikan karakteristik tiap ban. Jadi dengan curve fitting kemudian kita cocokkan bahwa hasil eksperimen sama dengan curve fittingnya, berarti nanti kita sudah memperoleh yang koefisien dari persamaan magic formula. Ini adalah contohnya
sudah ditemukan koefisien-koefisien contohnya. Jadi yang ini adalah gaya lateral, satuannya Newton, kemudian ini adalah momen landing torque, satuannya Newton meter, dan ini adalah gaya pengereman, satuannya Newton. Nah, jangan lupa bahwa sudut slipnya itu dalam satuan derajat, dan kalau skid dalam kasus pengereman dia bernilai negatif, jadi negatif 0 sampai negatif 100%. Ini ada variasi gaya normal yaitu 2468 untuk tiap-tiap gaya samping, kemudian untuk tiap-tiap momen landing torque. Kalau momen landing torque dia 4682, sama juga ya 2468. Kalau yang gaya braking dia hanya 3468, 4 kN, 6 kN dan 8 kN gaya normalnya. Nah, ini adalah nilai-nilai dari koefisien dalam magic formula, yaitu nilai koefisien B-nya, kemudian C-nya, D-nya, E-nya, horizontal shift maupun vertical shift. Ini adalah nilai BCD, artinya B kali C kalikan D untuk tiap-tiap gaya normal. Karena kan gaya gesek kan dipengaruhi oleh gaya normal, sedangkan ketiga ini merupakan gaya gesek. Landing torque juga merupakan basic, dasarnya juga gaya gesek. Nah, telah ditemukan bahwa koefisien dalam magic formula itu adalah fungsi dari gaya normal atau sudut camber dari ban. Nah, jadi ini kan tiap-tiap gaya normal. Nah, ternyata ada beberapa koefisien dari banyak koefisien ini yang merupakan fungsi dari gaya normal. Jadi nanti ini bisa kita kurvating lagi beberapa koefisiennya itu sebagai fungsi dari gaya normal. Jadi kita nanti tidak, setelah kita melakukan eksperimen untuk variasi gaya normal, nanti setelah kita temukan datanya kita kurvating lagi sehingga nanti akan hanya satu persamaan atau satu persamaan yang sekaligus menunjukkan pengaruh dari gaya normalnya. Nah, bagaimana caranya? Seperti ini. Nah, salah satunya yang bisa kita kurvating lagi sebagai fungsi dari gaya normal adalah peak faktor D. Nah, peak faktor D itu dapat diekspresikan sebagai fungsi dari gaya normal dengan persamaan sebagai berikut, yaitu D sama dengan A1 Fz kuadrat tambah A2 Fz. Nah, ini adalah polinomial order 2, ini adalah pangkat 2 dan ini pangkat 1. Nah, D itu kan merupakan peak faktor, jadi dia menunjukkan yang puncaknya. Mana ya gambarnya? Ini D itu adalah puncaknya, sehingga sebagaimana di teori gaya gesek bahwa gaya gesek itu adalah mu kalikan n. Nah, sehingga kalau n-nya itu naik atau gaya normalnya naik, berarti gaya geseknya juga naik, sehingga kita bisa menghubungkan pengaruh dari gaya normal terhadap peak-nya. Nah, dengan magic formula ini kita bisa hubungkan pengaruh gaya normal ini terhadap koefisien D. Nah, jadi D ini nanti di kurvating lagi sebagai fungsi dari gaya normal. Nah, caranya menggunakan polinomial order 2. Nah, A1 Fz kuadrat, Fz adalah gaya normal tambah A2 Fz. Nah, A1 dan A2 adalah koefisien empirik yang kita peroleh dari percobaan yang telah kita lakukan, dalam hal ini variasi dari gaya normal. Nah, kemudian selain D itu Corning stiffness juga bisa kita fungsikan atau kita bisa nyatakan sebagai fungsi dari gaya normal. Corning stiffness berarti dia adalah untuk yang Fj ini. Kalau yang ini tadi D itu berlaku untuk semua, berarti ini berlaku untuk semua. Kemudian yang Corning stiffness berarti dia berlaku untuk yang BCD, yang Corning stiffness berarti yang ini, yang Fj BCD nya. Nah, ini kita bisa ganti, ini kan untuk tiap-tiap gaya normal. Nah, ini kita bisa ganti sebagai fungsi dari gaya normal dengan menggunakan persamaan ini, yaitu BCD sama dengan A3 sinus A4 arkes tangen A5 kalikan Fz. Nah, ini fungsi dari gaya normal. Nah, A3, A4, A5 itu adalah koefisien empirik, jadi kita harus kurvating lagi sebagai fungsi dari gaya normal. Nah, sedangkan untuk yang lining stiffness atau longitudinal stiffness berarti yang ini,
Yang BCD untuk yang longitudinal stiffness berarti yang ini, yang arah longitudinal yaitu gaya pengereman, maupun yang aligning itu yang ini BCD ini maupun ini, itu kita bisa curve fitting dengan menggunakan rumus ini. Jadi kita nyatakan sebagai fungsi dari gaya normal yaitu A3 kalikan FZ kuadrat tambah A4 kalikan FZ dibagi dengan E bilangan natural pangkat A5 kalikan FZ. Nah, dengan demikian D ini kita bisa ganti sebagai fungsi dari gaya normal. Ini sebagai fungsi dari gaya normal, kita curve fitting. Kemudian BCD itu kita juga bisa ganti dengan persamaan polinomial sebagai fungsi dari gaya normal, baik yang untuk lateral, landing torque maupun gaya pengereman. Nah, bagaimana yang dengan yang shape faktor C? Nah, untuk yang shape faktor C itu tampak secara praktis tidak tergantung dari gaya normal FZ, sehingga kita perlu mencari nilai rata-rata pada sebuah ban dari tabel 1.6. Nah, jadi untuk yang C itu tidak ada hubungannya dengan gaya normal, berarti kita harus rata-rata dari seluruh hasil data ini. Dimana untuk rata-ratanya untuk yang cornering force versus sudut slip C-nya 1,3, kemudian self landing torque itu C-nya itu di rata-rata 2,4, kemudian braking itu C-nya adalah 1,6. Nah, dengan demikian yang C itu kita rata-rata, kemudian yang D kita bisa nyatakan sebagai fungsi dari gaya normal, BCD juga bisa kita nyatakan sebagai fungsi dari gaya normal. Kenapa lagi ya? Kemudian, nah setelah kita tahu C, kita tahu BCD, berarti kita tahu BCD kan tadi sebagai fungsi dari gaya normal, kemudian kita juga sudah tahu D sebagai fungsi dari gaya normal dari curve fitting yang ini tadi. Yang ini tadi kita tahu BCD, kita tahu D. Nah, berarti kita bisa hitung B-nya. Stiffness faktor B dapat dicari dengan rumus B kalikan C kalikan D, yaitu dari yang tadi, dari yang curve fitting polynomial order ini. BCD bukan polynomial dengan ini, dari ini kita bagi dengan C, kita bagi dengan D. Jadi CD dibagi dengan CD kan hilang, berarti B. Nah, ketemu B, sehingga kita bisa ketemu semua. B ketemu, C ketemu, C dari rata-rata ya, B kita hitung, C kita rata-ratakan, D kita fungsikan, kita nyatakan sebagai fungsi dari gaya normal, kemudian BCD juga sebagai fungsi dari gaya normal. Nah, sekarang yang E. Yang E itu kita gunakan sama polinomial order 2, sama seperti yang D, yang peak faktor. Di kurvatur faktor E itu kita bisa nyatakan dengan polinomial order 2, yaitu E sama dengan A6 FZ kuadrat tambah A7 FZ tambah A8. Nah, kalau yang polinomial order 2 yang sebelumnya tadi, nah ini hanya 2 suku ya. Kalau yang untuk yang E itu adalah 3 suku, yaitu A6 FZ kuadrat tambah A7 FZ tambah A8, dimana A6, A7, A8 adalah koefisien yang diperoleh secara empirik atau curve fitting. Jadi yang E sebagai fungsi dari ini, E kita cari-cari, kita curve fitting sebagai fungsi dari FZ. E sebagai fungsi dari FZ ini, E sebagai fungsi dari FZ, maka dengan curve fitting bentuk polinomial order 2 nanti kita bisa peroleh hubungannya dengan bagus. Ini sudah dibuktikan oleh si Pak Jika. Nah, dengan demikian kita sudah ketemu B, C, D, E, dan B, C, D. Nah, kemudian ini adalah contoh-contoh ya yang dari koefisien A1 sampai A8 yang menggambarkan fungsi dari FZ-nya. Persamaan koefisien A1 sampai A8, FZ-nya adalah dalam kilonewton. Ini adalah contohnya. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Ini adalah gaya untuk gaya lateral, gaya landing torque, torsi, landing torque, dan gaya braking. Nah, dengan demikian, dengan kita tahu A1 sampai A8, kita tidak perlu tabel yang banyak ini. Tabel yang mana tadi? Nah, jadi yang untuk yang gaya lateral itu hanya butuh 1 baris, untuk yang landing torque juga butuh 1 baris. Begitu juga dengan yang gaya pengereman juga butuh 1 baris, karena kita sudah masukkan pengaruh gaya normal di koefisiennya.
Nah, sekarang bagaimana dengan pengaruh camber? Nah, pengaruh camber itu kan ada, kalau roda bentuknya atau geometrinya atau dia miring membentuk sudut camber, dia kan ada yang gaya yang namanya dorongan camber. Nah, karena ada gaya dorongan camber dalam arah lateral, berarti itu akan memberikan pengaruh pada gaya lateral versus slip, kemudian juga momen aligning torque versus sudut slip. Nah, dalam bentuk shift horizontal dan shift vertikal. Jadi camber itu akan memberikan pengaruh kepada gaya cornering versus sudut slip maupun aligning torque versus sudut slip. Nah, karena dengan adanya camber itu meskipun sudut slipnya 0, itu sudah memiliki gaya lateral FJ. Nah, dengan demikian kita butuh yang namanya shift horizontal dan shift vertikal. Nah, penambahan shift karena sudut camber dirumuskan sebagai berikut. Jadi kalau yang ini tadi, kayak yang ini mana tadi? Yang ini, yang SH dan SV itu yang didapat dari eksperimental, itu dia masih memiliki sudut camber 0, sudut cambernya 0, belum masukkan sudut camber. Nah, kalau kita ingin memasukkan sudut camber, kita sudah melakukan eksperimen dengan mengetahui pengaruh sudut camber, maka kita bisa curve fitting dengan menggunakan rumus ini, di mana penambahan shift karena sudut camber dirumuskan sebagai berikut. Berarti shift horizontalnya itu akan menjadi A9 kalikan sudut slip, kemudian shift vertikalnya itu A10 kalikan FZ kuadrat tambah A11 kalikan FZ kalikan sudut slipnya. Jadi nanti ada perubahan di sudut, ada perubahan di shiftnya baik vertikal maupun horizontal ketika kita masukkan pengaruh camber. Nah, sama A9 A11 adalah koefisien empirik. Nah, bagaimana dengan delta B akibat dari camber? Kita bisa gunakan ini. Ini adalah perubahannya. Jadi B-nya itu akan berubah. Berubahnya sebesar apa? B yang awal dikalikan dengan yang ini. 1 dikurangi A12 kalikan harga mutlaknya dari sudut slip. Ini camber ya, sorry. Ini camber. Ini camber bukan sudut slip ya. Jadi perubahan shift vertikalnya itu berapa nilai sudut slipnya, cambernya dikalikan dengan persamaan ini. Itu adalah untuk curve fitting. Nanti kita curve fitting sehingga ketemu A9, A10, A11. Nah, untuk yang stiffness factor itu B-nya akan menjadi B yang awal dikalikan dengan A12 kali harga mutlak dari sudut cambernya. Nah, nilai dari self aligning torque pada sudut yang tinggi akan berubah karena perubahan dari stiffness factor B. Nilai dari self aligning torque pada sudut yang tinggi akan berubah karena perubahan dari stiffness factor B ya. Karena kan untuk sudut apa ya? Sudut slip atau sudut camber ya, nggak tahu. Yang jelas memang self aligning torque kan dia ada puncaknya. Atau sudut camber ya mungkin ya. Ya. Dari nilai dari self aligning torque pada sudut yang tinggi akan berubah karena perubahan dari stiffness factor B ya. Karena stiffness factor B berubah akibat adanya camber, berarti ya stiffness faktornya berubah. Untuk mengkompensasi ini, kurvator faktor E untuk self aligning torque harus dibagi dengan, ini nggak paham nih saya ini. Jadi dengan adanya camber itu faktor E harus dibagi dengan yang ini, dibagi dengan 1 min A13 kalikan sudut camber. Nah, ini untuk contohnya dari A9 sampai A13 untuk ban yang sama dengan yang tabel yang sebelumnya tadi. Ini dengan memasukkan pengaruh dari sudut camber. Sudah diketahui untuk yang gaya lateralnya. Sudut camber itu kan dia menghasilkan gaya samping, sehingga yang berpengaruh itu hanya gaya samping dan aligning torque. Ini dari A9 sampai A13. Ini kalau kita mau memasukkan pengaruh dari sudut camber. Nah, itu adalah penjelasan tentang koefisien-koefisien dari magic formula, kemudian bagaimana cara membuat curve fitting yang merupakan fungsi dari gaya normal, kemudian bagaimana jika kita
memasukkan pengaruh dari sudut camber. Nah, itu persamaan apa yang digunakan yang ini, yang kita bahas di video ini. Jadi sekali lagi ini adalah merupakan curve fitting, memfitting hasil dari data eksperimen. Jadi ban itu harus dieksperimen sesuai dengan yang kita butuhkan. Lalu dari hasil eksperimen itu datanya kita curve fitting dengan menggunakan magic formula ini. Nah, dengan demikian akan ketemu karakteristik dari ban yang ditunjukkan dengan koefisien-koefisien dari persamaan magic formula. Nah, di video ini kita belum memasukkan pengaruh dari belok dan rem, jadi hanya satu persatu, yaitu untuk yang pengereman sendiri, kemudian untuk line torque sendiri, kemudian untuk yang cornering force sendiri. Nah, bagaimana kalau kita mau menggunakan magic formula untuk kombinasi belok dan rem? Nah, ini akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.